Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik video ini. Suasana haru masih menyelimuti lingkungan SD Negeri 050661 yang berlokasi di Jalan Proklamasi, Kelurahan Kuala Binge, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Semua itu karena salah satu guru teladan di SD percontohan itu dikabarkan telah meninggal dunia dengan cara yang sangat menyedihkan. Terlebih, pihak sekolah mendengar jika sang guru yang sehari-hari mengajar ilmu agama Islam itu diyakini meninggal dengan cara yang tak wajar. Begini kisah selengkapnya. Pagi itu, Salomo dan Gendon yang merupakan warga desa Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang yang hendak berangkat ke ladang, tak sengaja menemukan sesosok jasad seorang pria dengan kondisi yang memilukan di kawasan perladangan buah asam di belakang pondok-pondok persinggahan di Jalan Jamin Ginting, Dusun 1, Desa Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat 14 September 2018 sekitar pukul 6.30 waktu setempat. Mereka yang kala itu tak berani menyentuh korban pun segera melaporkan kepada aparat desa setempat terkait penemuan itu. Setelahnya sang kepala desa lah yang melaporkan kepada petugas kepolisian setempat bahwa warganya telah menemukan sesosok mayat pria yang diperkirakan berusia 40 tahunan di Jalan Jamin Ginting, persisnya di perladangan asam, di belakang gubuk-gubuk yang selama ini digunakan untuk tempat persinggahan. Mendapat laporan itu, petugas kepolisian dari Polsek Sibolangit langsung menghubungi Mapolres Tabes Medan, lalu langsung turun ke TKP guna melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan sementara di TKP, petugas dan warga menemukan mayat pria berkemeja warna putih, lengan panjang, celana keper warna biru, menggunakan kaos kaki warna biru dongker, dengan kaos dalam warna abu-abu merek Nike, tergeletak di semak-semak dengan leher memar, badan dan wajah penuh luka lebam, yang diperkirakan merupakan korban pembunuhan. Usai olah TKP, sekitar pukul 11.30 waktu setempat, petugas dan tim Inafis membawa jenazah korban yang belum diketahui identitasnya itu, beserta semua barang bukti yang ditemukan di TKP ke RSUD Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Petugas Polres Tabes Medan yang dibantu jajaran Polda Sumatera Utara awalnya sempat kebingungan mengungkap identitas korban dan pelaku pembunuhan yang diperkirakan lebih dari satu orang itu. Namun, ternyata Tuhan memberikan petunjuk. Identitas korban pertama kali diketahui usai salah seorang petugas kepolisian yang berada di jajaran Polres Tabes Medan ternyata mengenali korban ini. Kemudian, untuk memastikannya, si petugas tersebut menghubungi pihak keluarga yang diduga kakak dari korban yang tinggal di Setabat, Kabupaten Langkat, dan menanyakan keberadaan korban ini. Si kakak yang juga kurang yakin kemudian mengkonfirmasi pada Kori Kumulia Dewi berusia 25 tahun yang diketahui sebagai istri korban. Kori ketika itu mengatakan bahwa suaminya yang bernama Muhammad Yusuf memang sudah sehari semalam tidak pulang ke rumah. Mendengar itu akhirnya keluarga yang merupakan kakak kandung korban memberitahukan pada Kori bahwa polisi menemukan jenazah yang ciri-cirinya mirip seperti suaminya yang saat itu berada di rumah sakit Bayangkara Medan. Saat itu juga, si kakak dengan istri korban ini datang ke rumah sakit Bayangkara untuk memastikan siapa sebenarnya jenazah pria yang ditemukan itu. Dan ternyata benar bahwa jenazah korban yang ditemukan di kawasan desa Sibolangit tersebut adalah Muhammad Yusuf yang berusia 33 tahun yang berprofesi sebagai PNS, guru agama Islam yang sehari-hari mengajar di SDN 050661 di Setabat, Kabupaten Langkat. Muhammad Yusuf yang merupakan warga Dusun 2 Ulu Berayun, Desa Ara Condong, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat, diketahui baru setahun menikah dengan Kori Kumulia Dewi yang berusia 25 tahun yang merupakan tetangga satu desanya. Hanya saja beda dusun. Tepatnya, mereka melakukan ijab kabul dan resepsi pernikahan pada tahun 2017. Setelah mengurus administrasi sekaligus membuat laporan terjadinya pembunuhan, jenazah Muhammad Yusuf kemudian dibawa ke rumah duka di Kelambir 5, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan rumah kerabat Yusuf, di mana ia beberapa bulan terakhir tinggal di sana. Barulah setelah jenazah disemayamkan di rumah duka, salah satu pihak keluarga menghubungi sekolah, di mana almarhum ini sehari-hari menjadi tenaga pendidik, sekaligus mengabarkan tentang meninggalnya guru agama itu.
Mendengar informasi meninggalnya sang guru teladan yang jenazahnya ditemukan di desa Sibolangit pada Jumat 14 September membuat kepala sekolah, guru-guru maupun siswa di sekolah tersebut seketika menjadi heboh seperti tidak percaya. Namun dari situlah awal mula kasus pembunuhan keji ini mulai terkuak. Ternyata salah seorang guru di SD tersebut sempat melihat istri Yusuf yakni Kori pada Kamis 13 September atau sehari sebelum Yusuf ditemukan tak bernyawa. Si guru ini melihat wanita itu datang ke sekolah dengan mengendarai mobil untuk menjemput suaminya Muhammad Yusuf. Bahkan istri korban sempat bertegur sapa dengan guru tersebut, di mana si istri mengatakan padanya jika mereka hendak jalan-jalan ke Brastagi. Nah, sejak saat itulah Muhammad Yusuf tidak pernah lagi datang masuk untuk mengajar seperti biasanya. Pihak sekolah sempat bertanya-tanya, mengapa guru agama yang dikenal sangat baik dan selalu tepat waktu itu tidak hadir tanpa pemberitahuan. Selain itu, polisi juga menemukan petunjuk lain dalam mengungkap kasus pembunuhan ini. Petunjuk tersebut diperoleh ketika petugas yang menyelidiki kasus ini memeriksa pantauan rekaman CCTV di sekitar lokasi penemuan mayat itu. Tepatnya dari CCTV Binjai Supermall, petugas mengetahui jika Kori Kumulya Dewi alias Kori alias Dewi yang merupakan istri dari almarhum Muhammad Yusuf terekam kamera pengawas di mall tersebut tampak datang bersama seorang pria untuk mengambil motor milik Muhammad Yusuf pada Sabtu 15 September 2018 sekitar pukul 4 sore. Padahal motor itu sudah terparkir sejak 12 September 2018 atau 2 hari sebelum Muhammad Yusuf ditemukan tewas. Nah, dari keterangan saksi guru serta rekaman CCTV mall tersebut, petugas kemudian menjemput Kori yang notabene merupakan istri sah Yusuf di rumah keluarganya di Dusun 9 Ulu Berayun, Desa Arat Condong, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat, pada Minggu 16 September 2018, sekitar pukul 14.00 waktu setempat. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan penyidik, akhirnya si istri ini mengakui jika dirinya lah yang melakukan pembunuhan bersama seorang pria temannya bernama Ganda Winata berusia 30 tahun alias Gandrung, yang merupakan warga desa Jonjong, Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat yang saat itu masih buron. Kepada penyidik, wanita berusia 25 tahun itu yang baru setahun menikah dengan Muhammad Yusuf mengakui motifnya nekat menghabisi nyawa sang suami lantaran merasa sakit hati sang suami selama ini tak pernah memberikan uang gajinya sebagai guru padanya. Wanita yang akrab disapa Kori atau Dewi ini mengatakan jika dalam sebulan ia hanya dijatah uang sebesar 100.000 hingga 300.000 rupiah saja dari suaminya itu pun jika Kori memintanya. Jika tidak, dari keterangannya, suaminya itu tak pernah memberikannya uang. Masih dari keterangan si istri, dalam kurun waktu pernikahan selama 1 tahun dengan Yusuf, hanya sekitar 6 bulan saja hubungan mereka ini harmonis. Setelah itu, hubungannya dengan sang suami menjadi tak harmonis lagi. Bahkan dari pengakuan Kori, suaminya juga tak segan memukul saat marah padanya. Namun pengakuan pelaku ini tak bisa dipercaya begitu saja, mengingat banyak pihak lain yang bersaksi jika almarhum Muhammad Yusuf yang merupakan guru agama Islam itu adalah seorang pria yang sangat sabar, santun, dan sangat taat beribadah. Dalam keterangannya, Kori menuturkan jika ia dengan Ganda Winata si eksekutor sudah kenal lama sejak tahun 2015 dan sempat berpacaran dulunya. Setelah menikah dengan Yusuf dan merasa tak bahagia, Kori ini kemudian mulai intens curhat tentang permasalahan rumah tangganya pada Ganda Winata alias Gandrung ini. Hingga muncul ide dari Kori untuk menghabisi suaminya itu. Di mana perencanaan pembunuhan tersebut ternyata sudah mulai dibicarakan sejak tanggal 4 September dan rencana dimatangkan pada tanggal 13 September 2018, sehari sebelum suaminya itu ditemukan tewas. Dalam siasat rencana itu, Ganda mengatur agar korban yakni Muhammad Yusuf mau diajak jalan-jalan pada Rabu, tanggal 12 September 2018. Dengan beralasan akan mengajak suaminya ke acara pesta pernikahan kerabat yang ada di Aceh. Akhirnya Yusuf bersedia untuk ikut nantinya. Namun sebelumnya, dengan menggunakan sepeda motor, Kori dan Ganda ini berboncengan berangkat untuk mengambil mobil rental
berupa Daihatsu Ayla berwarna putih dengan nomor BK 1191AE di sebuah rental mobil di daerah Simalingkar sekitar pukul 17.00 waktu setempat di tanggal 12-nya. Dengan mobil rental itulah, Cory dan Ganda lalu menjemput Yusuf di depan Binjai Supermall, tempat mereka janjian untuk berangkat ke Aceh sekitar pukul 19.00 atau sekitar pukul 7 malam di tanggal 12 September 2018. Dalam perjalanan itu, rupanya Yusuf ini sempat tertidur dan baru bangun sekitar pukul 5 subuh di tanggal 13 Septembernya. Saat itu Yusuf meminta perjalanan dibatalkan saja karena ia harus mengajar. Karena itulah, Ganda yang saat itu menyopiri mobil tersebut pun lalu memutar arah dan baru tiba di sekolah tempat Yusuf mengajar sekitar pukul 10 pagi. Siangnya, usai mengajar ternyata Yusuf ini kembali dijemput oleh Cory dan Ganda, masih menggunakan mobil yang sama. Di momen itulah salah seorang guru sempat melihat kehadiran Cory ini menjemput Yusuf. Saat itu ternyata mereka lalu mengajak Yusuf untuk berekreasi ke daerah Batu Katak di Bahoro. Saat perjalanan pulang itulah, setibanya di sekitar Jalan Jamin Ginting, Dusun 1 Desa Sibolangit, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Ganda menghentikan mobil dengan alasan mogok. Sementara Ganda berpura-pura membuka kap mobil, ia menyuruh Cory untuk menunggunya di sebuah warung yang sudah tutup, yang berjarak sekitar 7 meter dari mobil tersebut. Sedangkan Yusuf ketika itu masih tertidur di dalam mobil. Saat itulah, Ganda menjerat leher Yusuf dengan menggunakan sebuah tali, sambil memukulinya dari arah belakang hingga diyakini pria itu benar-benar telah tewas. Setelahnya, ia memindahkan jenazah ke kursi di bagian tengah, sementara Cory diminta untuk duduk di kursi depan, tempat Yusuf duduk sebelumnya. Sebenarnya saat itu mereka berniat membawa mayat itu ke arah Tanah Karo. Namun ketika mobil melintas di Dusun 1, Desa Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, mereka melihat jurang yang sepi. Tak mau berlama-lama, kedua pelaku lalu membuang jenazah pria malang itu begitu saja di sana. Barulah pada keesokan paginya, sekitar pukul 6.30 mayat itu ditemukan oleh warga sekitar yang melintas. Dalam penyelidikannya, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya 1 unit mobil rental, celana dan baju korban, 2 unit ponsel, sapu tangan, uang sebesar Rp15.000, jam tangan, 1 unit sepeda motor, dan helm. Atas perbuatannya, Dewi, istri sah dari almarhumah Muhammad Yusuf ini, dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukmat atau paling sedikit penjara selama 15 tahun. Sementara itu Ganda Winata, pria berusia 30 tahun alias Gandrung, sang eksekutor yang berkomplot dengan Cory, si istri sah ini yang sempat buron selama kurang lebih 17 bulan, akhirnya ditembak mati oleh petugas saat hendak ditangkap di Kabupaten Palelewan, Provinsi Riau pada 24 Februari 2019 karena hendak melawan petugas ketika akan diamankan. Pada akhirnya, tinggal Cory Kumuliadewi lah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap hukum. Namun meskipun tampak menunduk dan diam, tak tampak raut penyesalan dari wajah wanita muda itu. Tidak ada yang menyangka sama sekali jika wanita yang baru setahun dinikahi oleh Muhammad Yusuf itu tega menghabisi nyawa suaminya sendiri hanya karena merasa kurangnya nafkah yang diberikan. Bahkan pelaku terlalu pintar bersikap pura-pura seolah dirinya sangat berduka kehilangan suaminya sebelum ketahuan. Atau mungkin sebenarnya ada motif lain yang belum terungkap? Bagaimana? Menurut pendapat kalian semua. Coba sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan untuk almarhum korban Muhammad Yusuf, semoga husnul khotimah, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kisah ini. Terima kasih waktu kalian. Jaga diri ya. See you.